Baik, yang belum open cam, Beta Zulianti, Muhammad Fadila Akbar, Yogi Delta. Oke, silakan di open cam. Ini dua kelas ini kayaknya kemarin juga ngambil mata kuliah strategik ya. Jadi siap-siap ini ya, siap-siap harus on cam dan siap-siap terbiasa untuk buat tugas mingguan. Semangat. Oke, saya coba mulai dulu. Cari sebentar. Oke, baik. Ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini senang sekali saya bisa bertemu dan diberikan kesehatan untuk bisa ngajar kembali di pertemuan ke-10 mata kuliah manajemen hubungan pelanggan ya. Jadi memang saya cek ada beberapa mahasiswa yang memang ternyata mengikuti kelas di manajemen strategik juga di pertemuan kemarin. Nah, hari ini saya akan melanjutkan materi terkait mata kuliah manajemen hubungan pelanggan atau customer relationship management di hari ini, hari Rabu ya, tanggal 23 April 2025. Nah, saya mereview dulu di minggu kemarin, saya memberikan assignment kepada rekan-rekan anggota kelas mata kuliah ini, manajemen hubungan pelanggan, untuk melakukan analisa ya case sebuah usaha mikro kecil menengah ya UMKM di Kota Jambi namanya Kedai Kopi Simpang Jelutung. Nah, di sini teman-teman dipertimbangkan untuk menganalisa dari beberapa list pertanyaan yang saya berikan untuk teman-teman bisa jawab dan alhamdulillah hari ini rekan kita Fadila Akbar Anugrah yang komting di kelas ini juga sudah siap materinya. Tadi di awal juga sudah memberikan showing presentasi. Terima kasih Fadila yang sudah ready untuk presentasi, menyiapkan materinya. Dan saya juga appreciate ke semua anggota kelas yang bisa mensubmit tugasnya tepat waktu. Karena kemarin di jam 5 sore sudah saya tutup dan saya lihat wah ini bagus kelasnya juga. Semua anggota kelasnya semangat untuk membuat tugas. Terima kasih sudah mensubmit tugas tepat waktu untuk tugas tugas 9 ya, pertemuan ke-9. Semoga ini bisa dijalankan sampai ke pertemuan terakhir nanti di UAS ya, seperti itu. Baik, untuk memperhemat waktu, saya persilakan kepada rekan kita, Komting, Fadila Akbar Anugrah, untuk bisa menyajikan, mempresentasikan hasil dari analisa terkait penerapan CRM di Kedai Kopi Jelutung Jambi. Ya, silakan kepada Fadila Akbar. Waktu dan kamera saya persilakan. Saya izin share screen ya, Pak. Boleh silakan. Saya langsung mulai aja ya, Pak. Boleh silakan silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Sebelumnya saya Waalaikumsalam kepada warahmatullahi. Bapak Bambang Purnomo, SCMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Hubungan Pelanggan saat ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah hadir pada presentasi kali ini. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadila Baranugra dengan NIM C1B023001 yang akan mempresentasikan materi perkuliahan pada sore hari ini dengan materi analisis implementasi terhadap studi kasus manajemen hubungan pelanggan. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan materi kali ini. Sebentar, Pak. Ini. Nah, ya. Baik, sebelum masuk pada pembahasan studi kasus, ada baiknya kita mengingat kembali mengenai materi yang sebelumnya telah dipaparkan oleh Pak Usni Hizbullah pada pertemuan sebelum-sebelumnya. Nah, pada dasarnya, manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management merupakan sebuah pendekatan dalam manajemen bisnis yang menggabungkan strategi, proses, dan teknologi dalam mengelola dan memahami hubungan dengan pelanggan selama siklus bisnis dengan pelanggan, guna meningkatkan, mempertahankan, dan mendorong pertumbuhan pendapatan.
Berdasarkan jenisnya, CRM bisa dibagi menjadi tiga, yaitu CRM operasional, CRM analitis, dan CRM kolaboratif. Nah, pada CRM operasional sendiri berfungsi mengelola interaksi sehari-hari dengan pelanggan dalam ruang lingkup penjualan, pemasaran, dan layanan. Biasanya pada fungsi ini diisi oleh orang-orang frontman atau frontliner seperti sales, teller bank, dan juga customer service. Kemudian yang kedua adalah CRM analitis, berfungsi menganalisis data pelanggan untuk memberikan pemahaman dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Biasanya fungsi ini dijalankan oleh seorang data analis. Kemudian terakhir adalah CRM kolaboratif yang berfungsi memfasilitasi komunikasi antara perusahaan dan pelanggan melalui berbagai saluran dan koneksi yang dimiliki pihak manajemen. Biasanya, peran dalam kolaboratif antar perusahaan dijalankan oleh pihak administratif dan tim kreatif. Nah, lantas mengapa CRM penting dilakukan bagi suatu perusahaan? CRM memang begitu penting karena banyaknya peran dan manfaatnya dalam mengembangkan dan mempertahankan kelangsungan perusahaan ke depannya. Adapun beberapa hal yang diterima perusahaan ketika mengimplementasikan CRM dengan baik, yaitu berpotensi memahami pelanggan jauh lebih baik, meningkatkan loyalitas pelanggan, meningkatkan efisiensi operasional, mendorong pertumbuhan pendapatan, serta menjaga keunggulan kompetitif perusahaan tersebut. Baik. Nah, implementasi CRM yang sangat efektif juga diperlukan guna memastikan sistem tersebut berjalan dengan baik dan komprehensif. Adapun beberapa langkah dalam mewujudkan praktek CRM yang efektif bisa dimulai pada penentuan tujuan dan strategi. Pada penentuan tujuan dan strategi yang jelas akan membantu penerapan CRM yang efektif. Dikarenakan dengan tujuan dan strategi yang jelas, perusahaan hanya perlu berfokus pada tujuan dan strategi yang telah ditentukan tanpa terdistraksi dengan hal-hal yang tidak diperlukan. Kemudian kedua adalah pemilihan sistem yang tepat. Dalam memilih sistem yang tepat, tentunya banyak hal yang harus dipertimbangkan perusahaan terhadap kebutuhan bisnis secara spesifik, ukuran perusahaan, dan batasan anggaran yang dimiliki perusahaan agar selaras dengan kapabilitas perusahaan. Kemudian terakhir adalah pelatihan dan adopsi teknologi baru. Dalam meningkatkan implementasi CRM yang efektif diperlukan pelatihan dan adopsi teknologi yang baru agar selalu relevan terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan perusahaan. Dan program ini harus dianggap sebagai sebuah investasi perusahaan agar lebih baik ke depannya. Baik, setelah kita tadi sedikit intermezzo, kita langsung saja masuk ke pembahasan studi kasusnya. Pembahasan studi kasus kali ini mengenai sebuah usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di kota Jambi, kedai kopi Simpang Jelutung, sedang mempertimbangkan atau baru saja mengimplementasikan sistem CRM sederhana. Dalam implementasi tersebut tentunya banyak hal yang menjadi tantangan dalam proses penerapannya. Oleh sebab itu diperlukan. Eh, salah Pak. Maaf Pak. Suaranya nggak terdengar, Fadilah, Akbar, nggak ada suaranya. Ya bentar Pak, ini ada kesalahan teknis sedikit Pak. Oke, oke, silakan. Izin melanjutkan Pak. Baik, melanjutkan yang tadi. Silakan, silakan. Ya. Pada tugas kali ini ada setidaknya ada 4 poin yang menjadi topik utama pada presentasi kali ini. Pertama adalah identifikasi tantangan utama UMKM tersebut dalam mengelola hubungan pelanggan sebelum atau setelah implementasi CRM. Kemudian yang kedua adalah analisis bagaimana fitur-fitur dasar CRM, misalnya manajemen kontak, pelacakan interaksi, pengelolaan penjualan sederhana dapat membantu mengatasi tantangan tersebut. Kemudian ketiga adalah evaluasi potensi manfaat dan kendala yang mungkin dihadapi UMKM dalam menggunakan CRM dengan sumber daya yang terbatas. Kemudian terakhir adalah berikan rekomendasi spesifik tentang bagaimana UMKM tersebut dapat memaksimalkan penggunaan CRM untuk meningkatkan loyalitas pelanggan dan pertumbuhan di dalam bisnis. Menjawab pertanyaan nomor 1 tadi, tentang identifikasi tantangan utama UMKM tersebut dalam mengelola hubungan pelanggan sebelum atau setelah implementasi CRM. Nah, pengelolaan
Tantangan utama UMKM dalam mengelola hubungan pelanggan diantaranya adalah pengelolaan data pelanggan yang tidak efisien. Dikarenakan bentuk usaha tersebut adalah sebuah UMKM, tentunya sumber daya yang dimiliki sangatlah terbatas. Dan karena sumber daya yang terbatas tersebut, proses pengelolaan data tentu tidak bisa terfokus secara efisien. Data bisa saja tertulis pada catatan manual maupun spreadsheet yang saling terpisah. Tentu mempengaruhi efisiensi usaha kedai kopi ini dalam mendata pendapatan dan pengeluaran usaha tersebut. Kemudian yang kedua adalah kesulitan dalam menjaga loyalitas pelanggan. Banyaknya saingan usaha serupa tentu berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan yang cenderung punya mindset mendang-mending. Dan dengan pelayanan yang tidak konsisten dan kurang personal, menyebabkan pelanggan mudah berpindah ke pesaing usaha sejenis. Kemudian yang ketiga adalah pemasaran yang kurang terarah dan biaya tinggi. Tanpa data yang memadai dan penentu harga yang relatif tinggi, tentu akan berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha kedai kopi tersebut. Pelanggan akan cenderung mencari kedai kopi lain dengan kualitas yang serupa atau lebih baik dengan harga yang relatif terjangkau. Kemudian yang keempat, proses penjualan yang tidak terukur. Kurangnya data yang terpusat dan memadai akan mempengaruhi dalam melacak prospek dan interaksi pelanggan, sehingga berpotensi melewatkan peluang penjualan yang lebih baik. Kemudian terakhir adalah keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi. Sama seperti yang dibahas pada poin pertama tadi, jika bicara usaha dalam ruang lingkup UMKM, yang tentu berpengaruh pula terhadap keberlangsungan dan praktik UMKM tersebut dalam dunia bisnis yang berpotensi kalah dalam persaingan pasar yang begitu kompetitif. Intinya karena UMKM itu termasuk usaha mikro dan kecil menengah dan bukan perusahaan besar, jadinya keterbatasan sumber daya tetap menjadi persoalan utama dalam contoh kasus kali ini. Baik, menanggapi soal nomor 2, analisis bagaimana fitur-fitur dasar CRM, misalnya manajemen kontak, pelacakan interaksi, pengelolaan penjualan sederhana dapat membantu mengatasi tantangan. Baik, bagaimana fitur tersebut dapat membantu mengatasi tantangan yang telah dipaparkan? Yang pertama adalah manajemen kontak, berfungsi menyimpan data pelanggan secara terpusat guna memudahkan akses informasi seperti nama, preferensi, dan riwayat transaksi sehingga layanan yang ditawarkan bisa lebih personal dan cepat. Kemudian yang kedua adalah pelacakan interaksi, berfungsi melakukan pencatatan semua komunikasi dan transaksi dengan pelanggan, serta membantu memahami kebutuhan dan meningkatkan pelayanan yang lebih konsisten. Kemudian yang ketiga adalah pengelolaan penjualan sederhana. Dalam praktek UMKM, proses pemantauan dalam penjualan dari prospek hingga closing usaha, membantu agar tidak ada peluang yang terlewat dan kinerja perusahaan bisa terukur dengan baik. Menanggapi soal nomor 3 tadi, evaluasi potensi manfaat dan kendala yang mungkin dihadapi UMKM dalam menggunakan CRM dengan sumber daya yang terbatas. Dalam pada potensi pada potensi tersebut, manfaatnya sendiri adalah meningkatkan efisiensi pengelolaan dan data pelanggan dan komunikasi perusahaan. Kemudian ada mempermudah personalisasi layanan yang dapat meningkatkan loyalitas pelanggan tersebut. Ketiga, membantu perencanaan pemasaran yang lebih terarah dan hemat biaya. Kemudian keempat adalah mendorong pertumbuhan bisnis melalui repeat order atau rekomendasi pelanggan secara personal. Kemudian kendala tersendiri adalah keterbatasan sumber daya yang tadi disebutkan pada pertanyaan nomor 2 tadi. Keterbatasan sumber daya finansial untuk investasi sistem CRM yang sesuai dan memadai, kurangnya pengetahuan, wawasan, serta keterampilan dalam penggunaan teknologi CRM, serta risiko resistensi dari karyawan atau pemilik usaha terhadap perubahan sistem kerja perusahaan yang secara tiba-tiba. Baik, menanggapi soal nomor terakhir, berikan rekomendasi spesifik tentang bagaimana UMKM tersebut dapat memaksimalkan penggunaan CRM untuk meningkatkan loyalitas pelanggan dan pertumbuhan bisnis. Baik, rekomendasi yang bisa saya berikan adalah mulai dengan sistem CRM yang sederhana dan jangkau pada fitur manajemen kontak dan pelacakan interaksi agar mudah dioperasikan sesuai kebutuhan UMKM. Kemudian yang kedua ada pelatihan bagi pemilik dan karyawan agar dapat menggunakan siaran secara optimal dan memahami manfaatnya. Menggunakan data CRM untuk membangun hubungan personal dengan pelanggan. Misalnya dengan menyapa pelanggan menggunakan nama pengingat seperti pesan paku dan mengirimkan penawaran khusus secara personal. Kemudian ada mengintegrasikan CRM dengan media sosial dan saluran digital lainnya untuk memperluas jangkauan pemasaran komunikasi pelanggan. Serta kita juga bisa menggunakan apa itu istilahnya endorsement dengan orang-orang yang udah punya nama gitu di sosial media. Kemudian terakhir adalah rutin melakukan evaluasi data dan berinteraksi dengan pelanggan untuk membantu mengidentifikasi peluang yang mengutamakan peningkatan layanan dan produksi hingga loyalitas pelanggan meningkat dan bisnis tumbuh berkelanjutan. Baik Pak, sekiranya itu saja pembahasan kali ini. Apakah langsung ke kesimpulan saja Pak? Boleh, silakan. Baik. Baik, kesimpulan pada studi kasus kali ini, implementasi CR pada UMKM kedai kopi Simpang Cilutung. Studi kasus ini pada dasarnya membahas implementasi sistem Customer Relationship Management atau CRM sederhana pada sebuah UMKM di Kota Jambi, yaitu kedai kopi Simpang Cilutung. Pembahasan menguraikan berbagai tantangan yang dihadapi UMKM dalam mengelola hubungan dengan pelanggan. Bagaimana fitur CRM pada dasarnya dapat membantu mengatasi tantangan tersebut, serta potensi manfaat dan kendala dalam penggunaan CRM. Tantangan utama yang dihadapi kedai kopi Simpang Cilutung pada dasarnya adalah mencakup pengelolaan data pelanggan yang tidak efisien akibat keterbatasan sumber daya.
kesulitan menjaga loyalitas pelanggan di tengah persaingan usaha sejenis, pemasaran yang kurang terarah dengan biaya tinggi, serta proses penjualan yang tidak terukur dan keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi. Kemudian dalam implementasi fitur dasar CRM, seperti manajemen kontak, pelacakan interaksi, dan pengelolaan penjualan sederhana dapat membantu UMKM mengatasi tantangan tersebut. Manajemen kontak memungkinkan penyimpanan data pelanggan secara terpusat untuk memberikan layanan yang lebih personal, pelacakan interaksi membantu mencatat komunikasi, serta transaksi dengan pelanggan untuk pemahaman kebutuhan yang lebih baik ke depannya. Sementara pengelolaan penjualan membantu memantau proses dari prospek hingga closing agar tidak ada peluang yang terlewatkan pada perusahaan. Kemudian penggunaan CRM oleh UMKM kedai kopi Sipanjulutung berpotensi memberikan manfaat berupa peningkatan efisiensi pengelolaan data, personalisasi layanan yang meningkatkan loyalitas pelanggan, pemasaran yang lebih terarah dan hemat biaya, serta pertumbuhan bisnis melalui repeat order dan rekomendasi pelanggan. Namun, terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya finansial, kurangnya pengetahuan dan keterampilan teknologi, serta risiko resistensi terhadap perubahan sistem kerja. Nah, untuk memaksimalkan penggunaan CRM, pada dasarnya direkomendasikan agar kedai kopi Sibang Jelutung memulai dengan sistem CRM sederhana dan terjangkau, memberikan pelatihan dasar kepada pemilik dan karyawan, memanfaatkan data CRM untuk membangun hubungan personal dengan pelanggan, terus mengintegrasikan CRM dengan media sosial dan saluran digital lainnya, serta melakukan evaluasi data secara berkala untuk mengidentifikasi peluang peningkatan layanan dan produksi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak. Saya kembali kepada Bapak. Oke, baik. Terima kasih Fadil Akbar untuk presentasinya. Oke, baik. Jadi kita bisa simpulkan ya bahwa sekelas kedai kopi Jelutung di Kota Jambi yang bukan skalanya nasional pun juga membutuhkan satu penerapan CRM yang bisa digunakan untuk memaksimalkan loyalitas pelanggannya, kemudian memudahkan operasional, memiliki database pelanggan, pelacakan penjualan dan lain sebagainya. Intinya mungkin teman-teman pernah melihat ya pada saat teman-teman belanja di salah satu layanan misalnya ke Informa atau ke Asko misalnya ya, beli gitu ya, kemudian Bapak mau jadi membership ya, mau jadi member enggak gitu. Jadi pada saat nanti teman-teman belanja, Pak sebutkan membernya berapa, masukkan nomor handphonenya, atau teman-teman belanja di eksekutif atau di Wrangler gitu ya, atau di Uniqlo juga ya. Itu mereka menggunakan aplikasi ya. Nah, kalau misalnya beberapa yang sederhana mungkin mereka menggunakan nomor handphone karena nomor handphone itu kan unik. Satu nomor handphone itu pasti digunakan oleh satu orang, tidak akan lebih. Jadi dia unik seperti KTP. Jadi biasanya mereka menggunakan nomor handphone untuk sebagai identifikasi. Kalau nama mungkin banyak orang yang namanya sama, tapi kalau nomor handphone biasanya dijadikan untuk identifikasi dia ini berlangganan atau tidak. Nah, kemarin saya beberapa hari yang lalu beli lampu di salah satu toko lampu di Bengkulu. Setiap saya belanja itu selalu ditanyakan, Pak, nama dan nomor handphonenya berapa Pak? Dia akan cek ke database-nya gitu ya. Jadi nanti dia akan men-tracking orang ini sudah bertransaksi berapa kali. Berarti semakin banyak dan sering dia bertransaksi dan dia bisa dikatakan pelanggan loyal. Kemudian yang kedua, teman-teman juga bisa membuat program loyalitas. Orang-orang yang belanjanya misalnya udah di atas 10 juta, kita berikan hadiah misalnya pada saat ulang tahun, ucapan selamat, dan lain sebagainya. Begitu juga perusahaan-perusahaan yang besar, kayak di Telkomsel ya, kita punya Telkomsel Point, di IndiHome ada IndiHome Point misalnya ya. Kemudian di Garuda punya Garuda Frequent Flyer, dan lain sebagainya. Ini termasuk juga kayak perbankan BNI ada poinnya, Mandiri ada poinnya. Pada saat teman-teman suka bertransaksi ada muncul poin rewardnya, yaitu sama juga seperti itu ya. Terima kasih Fadila, tadi udah disiapkan presentasinya dengan baik. Next untuk rekan-rekan silahkan bisa kayak Fadila ya, siap ready untuk presentasi, semangat presentasinya. Jadi saya makin semangat buat ngajar mata kuliah ini ya. Thank you buat Fadila, saya izin coba melanjutkan untuk materi hari ini. Saya minta waktu 30 menit ke depan sampai jam 17.30 untuk melanjutkan materi hari ini ya. Nah, hari ini rekan-rekan semua anggota kelas mata kuliah saya Customer Relationship Management, manajemen hubungan pelanggan. Jadi saya akan membahas bagaimana peranan data analis
di dalam pengoptimalisasi CRM ya. Jadi kalau di suatu perusahaan itu sudah menerapkan CRM yang bagus, namun tidak memiliki orang yang capable, yang memiliki kemampuan dalam pengolahan database, dalam pengelolaan informasi dan data yang tersedia di CRM di perusahaan tersebut, otomatis ya nggak bisa menyajikan data dan informasi. Sedangkan bagi manajemen ya, ingat teman-teman, bagi seorang manajemen ya, seorang manajer atau seorang leader, seorang pemimpin atau seorang direktur ya atau CEO, mereka memutuskan suatu kebijakan atau mengambil keputusan itu tidak hanya based on insting saja, tapi berdasarkan data. Nah, CRM ini bisa menyajikan informasi yang akurat yang bisa disajikan kepada pihak manajemen. Jadi teman-teman bisa menjadi calon-calon data analis yang tentunya bisa memberikan insight dan informasi. Nah, kebetulan saya pernah berada di posisi ini sekitar 3 tahun di Palembang di kantor regional. Jadi saya membuat informasi, reporting, data report ya dan presentasi untuk general manager dan manager ya untuk memberikan insight bagaimana posisi performance ya sehingga bisa menjadikan insight bagi manajemen untuk mengambil keputusan tertentu ya seperti itu. Nah, peranan data analis dalam mengoptimalkan CRM, jadi seorang data analis ini menggunakan CRM untuk memberikan insight kepada pengambil keputusan ya. Jadi data-data yang tersedia di server, di sistem, di database sistem CRM perusahaan itu bisa digunakan dan dianalisa ya untuk memudahkan dalam proses analisis dan pengambilan keputusan. Contohnya, sederhananya, di Kota Jambi berapa jumlah pelanggan yang berjenis kelamin wanita dan berapa jenis kelamin pria? Kemudian di umur berapa yang paling banyak menggunakan produk layanan kita, misalnya ya. Kemudian siapa pelanggan yang paling banyak spending money untuk belanja di tempat kita, misalnya ya. Itu adalah contoh hasil informasi pengolahan data dari CRM. Jadi, dengan mengoptimalisasi data CRM yang efektif, itu biasanya seorang data analis itu dapat memberikan insight kepada pengambil keputusan, ya seperti perilaku pelanggan, kemudian meningkatkan pengalaman pelanggan, ya kita juga bisa memberikan retensi. Jadi data analis menginformasikan kepada manajemen, Pak, ada 100 orang yang penggunaan rata-ratanya setiap bulan ya penggunaan IndiHome-nya di atas 5 juta misalnya. Ada 5.000 orang yang penggunaan rata-ratanya di atas 1 juta. Ada 100.000 orang yang penggunaan rata-ratanya di angka 300 sampai 500.000 misalnya gitu ya. Jadi ada insight yang bisa diberikan kepada manajemen. Oh, orang-orang yang menggunakan tagihan IndiHome-nya sampai 5 juta ke atas, kita harus berikan retensi. Misalnya pada saat ulang tahun di visit, ada momen-momen tertentu kita ajak undangan, kita berikan hampers dan lain sebagainya karena mereka adalah pelanggan prioritas. Sama seperti yang dilakukan oleh Bank BCA untuk nasabah prioritas ya. Pada saat nasabah tersebut memiliki tabungan di 1 M ke atas, kemudian sudah di atas 1 tahun nasabahnya itu menabung di sana ya dan tabungannya mengendap dan mereka akan mendata dan mengapresiasi di hari-hari spesialnya pelanggan, contohnya hari ulang tahun. Ini adalah salah satu cara bagaimana perusahaan bisa mapping, menganalisa data dan memberikan informasi yang efisien dan efektif untuk para pengambil kebijakan dalam menentukan arah perusahaan, salah satunya program-program retensi, loyalty, atau maupun membuat program-program lainnya seperti program promo ya, misalnya teman-teman menggunakan kartu kredit, dapatkan spesial untuk Anda promo diskon 10% untuk pembelian iPhone 16 di iBooks misalnya. Itu contoh bagaimana data yang didapatkan dari CRM itu digunakan oleh perusahaan untuk mempromosikan promo-promo tertentu ya. Kemudian juga meningkatkan pengalaman experience pelanggan ya. Bayangkan teman-teman pada saat ya ini ya datang ke suatu layanan, teman-teman men-tap suatu kartu membership, teman-teman langsung muncul namanya, selamat datang ya, misalnya Bapak Akbar di penerbangan Garuda Indonesia tujuan Jakarta Icheon misalnya gitu ya. Jadi ada sesuatu yang specialized yang membuat mereka itu akan men-trigger mereka menjadi ini ya, karena seseorang atau pelanggan itu pasti senang dispesialisasikan.
pelanggan itu seneng dapat hadiah walaupun dia duitnya miliaran misalnya ya, dia konglomerat gitu, dia pasti seneng mendapatkan sesuatu treatment yang spesial dari suatu layanan industri, produk ataupun jasa seperti itu. Kemudian juga tentunya NDN, tujuan dari adanya penerapan service ini, penerapan customer relationship management ini adalah meningkatkan continuity dan sustainability perusahaan lewat omset perusahaan yang naik. Pelanggan yang loyal kemudian akan merekomendasikan untuk pelanggan lain menggunakan produk kita. Dengan rekomendasi ini ataupun pelanggan yang existing ini loyal, mereka tentunya bisa meningkatkan omset perusahaan sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya si Akbar gitu ya suka menggunakan Samsung gitu ya, wah Samsung lebih keren nih, harganya lebih terjangkau dari Apple, tapi produk-produknya bagus, kameranya nggak burik gitu ya. Kemudian kalau rusak garansi 1 tahun gitu ya, akan merekomendasikan sehingga dia akan mengajak adiknya, kakaknya, ibunya, bapaknya atau sanak saudara, pakai Samsung aja, Samsung lebih keren loh daripada Oppo atau Vivo, something like that ya, mungkin seperti itu. Nah, kemudian rekan-rekan semua, anggota kelas manajemen Customer Relationship Management ya, jadi dengan adanya data analis di suatu perusahaan dalam penerapan CRM itu bisa mengakses dan mendapatkan sumber informasi dari data pelanggan yang terpusat. Artinya dari database yang ada, si data analis ini bisa menganalisa informasi yang cocok dan tepat disajikan oleh kepada manajemen. Yang pertama kita bisa mencari dan mencek informasi kontak ya, dari data demografi misalnya pelanggan ini di Kota Jambi ada 100 pelanggan yang penggunaan rata-ratanya di atas 5 juta pelanggan IndiHome misalnya. Tagihannya 5 juta ke atas, kemudian ini kontaknya ABCDE, Bapak ABCDE tinggal di mana ya. Jadi kita bisa mengetahui lebih detail. Karena pada saat pelanggan melakukan registrasi suatu layanan atau suatu produk biasanya di perusahaan service company, ya, perbankan, telekomunikasi gitu ya. Itu mereka mencantumkan data-data kontak, alamat ya, data KTP dan lain sebagainya. Kemudian juga history purchasing transaction ya. Jadi kita bisa melihat, oh saya misalnya member di Uniqlo atau member di Informa gitu ya. Mereka bisa ngelihat si Pak Bambang ini dengan nomor ID sekian-sekian, nomor kontak handphone sekian-sekian, tahun ini sudah belanja berapa ya di Informa, kita bisa melihat riwayat pembelian transaksi. Jadi kita bisa mengklasifikasi pelanggan-pelanggan mana yang belanja spendingnya besar atau yang kecil gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah interaksi komunikasi ya. Kita juga bisa mencek informasi email, telepon, dan chat untuk analisis sentimen dan kebutuhan. Jadi pada saat pelanggan ini komplain ke kontak center atau ke call center ataupun ke Instagram ataupun ke media sosial perusahaan yang official, itu kita bisa mencek apakah pelanggan ini pernah melakukan komplain ya ke perusahaan, sehingga perusahaan bisa menjaga agar pelanggan ini tetap loyal ya. Kita akan mengeluarkan uang lebih banyak lagi pada saat mencari pelanggan baru dengan spending yang besar dibandingkan menjaga pelanggan yang sudah ada. Jadi bagaimana perusahaan bisa menjaga pelanggan yang existing sehingga pelanggan itu bisa loyal menggunakan produk dan layanan kita seperti itu. Kemudian memahami perilaku dan tren pelanggan ya. Saat ini kita sebagai perusahaan ya, ingat ya teman-teman, sebagai calon lulusan sarjana ekonomi dari Universitas Jambi harus menyadari bahwa teman-teman itu disiapkan ya, selain sebagai pebisnis juga sebagai seorang karyawan ya di perusahaan ya atau di bisnis ya, organisasi, perusahaan multinasional, BUMN, perusahaan swasta lainnya ya. Bagaimana kita bisa menjaga pelanggan ya, agar pelanggan itu nggak lari. Seandainya pelanggan itu lari, kita ya akan kehilangan pelanggan dan tentunya berimpact pada omset perusahaan ya. Jadi misalnya teman-teman bekerja di Bank Jambi atau katakanlah di Bank BNI atau Mandiri ya, tugasnya teman-teman adalah menjaga pelanggan itu agar tidak lari ya. Jadi bagaimana kita bisa memahami perilaku pelanggan lewat salah satunya adalah lewat tren atau analisa dari CRM. Yang pertama, kita bisa mengidentifikasi produk populer. Misalnya kita bekerja di Informa misalnya ya. Produk apa yang paling banyak dijual dalam 3 bulan terakhir
dalam 6 bulan terakhir, dalam 1 tahun terakhir. Jadi manajemen puncak akan bisa melihat, wah ternyata meja makan dengan range harga 1 sampai 3 juta itu yang paling banyak dibeli oleh rumah tangga di kota Jambi. Ya, nanti yang di Bengkulu misalnya di range 1 juta sampai 2 juta, atau di Lampung ternyata malah yang 3 juta sampai 5 juta gitu ya. Jadi kita bisa menentukan kalau misalnya masyarakat di sana butuhnya itu ya kita perbanyak stoknya gitu ya. Jadi kita bisa mengidentifikasi produk yang populer. Jadi dengan adanya data CRM ini kita bisa menganalisis. Kemudian di hari-hari apa transaksi yang paling banyak dilakukan ya. Kemudian juga pria atau wanita yang paling banyak belanjanya gitu ya. Jadi ini yang bisa diidentifikasi dengan adanya analisis dari penerapan customer relationship management. Next, yang kedua adalah analisis interaksi saluran ya. Mereka paling sering berkomunikasi kita dengan media sosial kah atau menggunakan channel resmi WA bisnis perusahaan atau menggunakan call center dalam berkomunikasi terkait layanan, misalnya pelanggan IndiHome misalnya terkait kendala layanan IndiHome, mereka bisa lapor kemana? Bisa lapor ke 188 atau misal menggunakan sosial media atau menggunakan lapor lewat aplikasi Telkomsel dan lainnya. Jadi dengan adanya penerapan CRM dari database yang besar, itu kita bisa melihat, oh ternyata pelanggan ini paling sering menghubungi 188 atau menghubungi Telkomsel atau menghubungi media sosial dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah faktor retensi churn ya. Kita di perusahaan pasti akan melihat dan menganalisis kenapa pelanggan itu mati atau stop berlangganan suatu jasa telekomunikasi misalnya, atau kita bekerja di bank BCA ya, tiba-tiba pelanggannya kok biasanya dia nabung 100 juta gitu ya, kok tiba-tiba berpindah gitu ya, apa penyebabnya. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi masalahnya apa dan bisa memperbaiki ya. Jadi kalau misalnya pelanggan ternyata di sebelah bisa menawarkan suku bunga yang lebih tinggi dibandingin kita, berarti kita harus membuat strategi lain agar pelanggan itu bisa loyal dengan perusahaan ya. Intinya kita adalah kan cuan. Cuan ini berarti gimana caranya pelanggan existing ini nggak lari. Kemudian kita bisa mencari pelanggan yang baru. Semakin banyak pelanggan, perusahaan makin cuan, makin benefit, laba bersihnya bagus, laporan financial statementnya juga bagus, dan ini tentunya ya berujung pada bonus dan gaji karyawan teman-teman ya, seperti itu. Kemudian pola pembelian musiman. Nah, ini kita bisa melihat tren ya dengan adanya analisis CRM ini kita bisa melihat history transaction. Oh, ternyata di bulan Juni sampai Juli pada saat bulan Ramadan dan Idul Fitri itu ternyata transaksi kita paling tinggi, diikuti di hari Natal dan Tahun Baru. Kemudian misalnya libur anak sekolah ya, seperti itu. Jadi kita bisa menganalisis tren. Jadi kita tahu ternyata di range Idul Fitri, Ramadan atau misalnya hari Natal dan Tahun Baru ataupun di libur anak sekolah, kita harus stok nih produk apa yang paling banyak dibeli gitu ya. Jadi dengan adanya analisis ya, history transaction ya, kita bisa melihat dan memforecast berapa produk yang harus kita penuhi di pasar dengan adanya histori permintaan tahun lalu, kita naikkan misalnya 10-20% tahun ini, sehingga market pun bisa kita layani dan tentunya berimpact pada omset perusahaan. Ya, ingat ya teman-teman, tugasnya sebagai lulusan sarjana ekonomi adalah memberikan cuan bagi perusahaan. Yes, of course ya, kita jualan, kita menggunakan data analis, kita menggunakan CRM, kita menggunakan digital ads ya, dan berpengaruh pada bisnis yang teman-teman kerjakan ya. Sama halnya teman-teman pada saat menjalankan sebagai pelaku UMKM atau pebisnis juga sama ya. Jadi kurang lebih sama. Jadi ilmu yang diajarkan pada saat teman-teman belajar CRM ini bisa berimpact pada teman-teman pada saat menjadi entrepreneur atau teman-teman menjadi seorang karyawan di bisnis atau perusahaan. Mungkin beda kalau teman-teman bekerja di government ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya teman-teman karena kita konteksnya CRM ini relate to bisnis, relate to organisasi yang mencari laba, BUMN, swasta ataupun perusahaan multinasional ataupun UMKM dan lain sebagainya, kita konteksnya belajar bagaimana bisnis itu adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, seperti itu. Kemudian segmentasi pelanggan yang efektif ya. Dengan adanya penerapan CRM yang baik, kita bisa tahu yang pertama demografi yang tadi ya.
usia pelanggan kita yang paling banyak menggunakan layanan Telkomsel itu umur berapa. Yang menabung di Bank BCA itu range-nya umur berapa? Tabungan paling banyak di range berapa? Ya kan pernah ya kita baca ya, rata-rata penduduk Indonesia, masyarakat Indonesia memiliki tabungan 1 M ke atas itu berapa ratus ribu misalnya ya. Dan di bawah 1 juta rupiah berapa gitu ya, banyak ya. Jadi kita bisa melihat profiling ini ya. Jadi usia, lokasi, ya jenis kelamin, pendapatan rata-ratanya berapa ya. Kemudian preferensi ya, mereka sukanya produk apakah BNI Taplus ataukah BNI bisnis ya, ataukah BNI yang prioritas gitu ya, seperti itu. Kemudian perilaku pelanggan ya, bisa kita memprofiling, misalnya kita bekerja di Informa ya, bisa melihat profesi pelanggan ini transaksi seperti apa ya. Kemudian kalau misalnya kita di Hypermart kan ada member juga tuh, member Hypercard ya misalnya ya. Orang ini ternyata setiap bulan itu Kismawarni bisa ini ya, tolong jangan mengganggu kuliah. Kismawarni saya catat dulu. Kismawarni. Karena kalau teman-teman lagi presentasi ya, terus ada yang ganggu dari suara, kemudian juga dari coret-coret materi ya, pasti ini ya, hilang konsentrasinya ya. Please teman-teman, mohon maaf saya minta tolong karena saya mengalokasikan waktu saya untuk bisa hadir ngajar teman-teman. Please jangan mengganggu teman-teman yang lagi pengen fokus kuliah, termasuk saya pengen ngajar dengan baik, mengabdi. Teman-teman jangan ganggu dengan mencoret-coret ini ya, dengan materi ini ya, biar nggak ganggu teman-temannya. Oke. Kemudian perilaku pembelian ya, teman-teman misalnya kerja di hypermart ya, teman-teman bisa menganalisis pelanggan-pelanggan yang menggunakan high card gitu ya. Itu bisa lihat, oh Bapak ini ternyata belanjanya sebulan sekali. Rata-rata per bulannya di angka 400 sampai 600 ribu ya. Nilainya kita tahu, progresinya. Jenis produk yang dibeli ternyata rata-rata makanan, kemudian buah-buahan, kemudian kebutuhan rumah tangga gitu ya. Jadi kita bisa melihat dengan adanya eh, membership suatu penerapan CRF ya. Jadi membership kayak high card ya, teman-teman berlangganan di Uniqlo, di Jamtos misalnya, ataupun di yang lain ya, yang ini mereka bisa melihat profiling kita gitu ya, spending kita, sehingga mereka bisa mengambil kebijakan. Kemudian nilai pelanggan ya, segmentasi berdasarkan customer lifetime value. Jadi pelanggan ini sudah berapa lama menggunakan suatu layanan produk, membeli produk dan layanan kita gitu ya. Kemudian berapa rata-rata penggunaannya, dia disegmentasi berapa, misalnya kayak di Telkomsel Point itu, misalnya mereka mass customer, kemudian red customer, gold customer, diamond customer, misalnya prestige customer gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa melihat ya performance pemasaran dan penjualan, itu misalnya ya, ternyata performance offering pelanggan yang laku pada saat kita meng-email itu ya, kita misalnya punya database 1.000 email pelanggan. Kemudian kita meng-email menginformasikan dapatkan promo 15% untuk promo penjualan perdana iPhone 16 di iBox ya. Kemudian media sosial berapa ya, kita juga bisa mengukur orang-orang yang belanja lewat iklan kita di media sosial dan mengklik link sponsor di media sosial itu berapa lewat Meta Ads gitu ya. Kemudian pencarian organik juga berapa, atau iklan berbayar juga berapa. Jadi artinya dengan adanya CRM ini kita bisa mengprofiling, menganalisa, oh Pak, ternyata orang yang menggunakan iklan berbayar itu transaksinya lebih besar. Jadi manajemen akan mengalokasikan di periode berikutnya pada saat launching suatu produk layanan, iklan berbayar aja yang paling banyak, karena orang paling banyak ternyata melihat iklan berbayar, seperti itu. Kemudian selanjutnya di bagian ini saya akan menjelaskan terkait how to increase the experience of the customers ketika belanja atau menggunakan transaksi ya, transaksi ya, seperti itu. Yang pertama, dengan adanya CRM ini tentunya personalisasi tingkat lanjut ya, pengalaman yang disesuaikan secara individual ya, seperti itu. Misalnya teman-teman
kan suka nih belanja di Shopee ya, teman-teman suka transaksi, dan pada saat teman-teman login di Shopee kan teman-teman udah terbaca nih, ini siapa namanya Akbar misalnya ya, namanya Sally misalnya ya. Kemudian dia ternyata 3 hari terakhir lagi cari sepatu Adidas ukuran 34 ya. Jadi pada saat besok harinya teman-teman login ya, teman-teman nanti akan lihat nih, kok ada iklan ini nih, ada promo dari apa, dari Adidas Official Shop nih, ada diskon 20% buat saya nih. Wah, mantep nih, langsung gitu beli gitu ya. Jadi personalisasi ini bisa dilakukan ketika kita bisa menerapkan CRM. Jadi kita bisa melihat history search pelanggan itu lagi mencari apa, kemudian trennya lagi apa gitu, dan kita bisa personalisasi. Misalnya nih si Akbar nih suka otomotif, nanti iklan yang muncul di Shopee-nya ya part-part spare part otomotif gitu ya. Ya, seperti itu. Kemudian analisis analisis sentimen ya, memahami emosi dan kepuasan pelanggan ya. Jadi kita bisa mengontrol emosi dan kepuasan pelanggan, bisa memberikan solusi. Seandainya misalnya pada saat pelanggan melakukan layanan ya, artinya mereka mendapatkan layanan dan layanannya buruk, kemudian memberikan penilaian jelek pada saat survei kepuasan pelanggan. Nah, kita bisa menganalisis apa nih masalahnya. Kemudian kita bisa memberikan solusi, kita menghubungi pelanggan, mendatangi pelanggan. Bapak, kami dari misalnya dari IndiHome, apa yang menjadi kendala? Oh, Kak, ini lama ini servisnya segala macam. Kita langsung bisa perbaiki, kita berikan hadiah, kita apresiasi pelanggan tersebut sehingga pelanggan itu puas dengan layanan kita. Itu adalah bagaimana kita bisa menganalisis. Ini contohnya bagaimana hebatnya CRM dalam membantu perusahaan untuk bisa memberikan loyalty dan satisfaction kepada pelanggan ya, seperti itu. Nah, sebelumnya juga di tahun 2007 pada saat awal bekerja juga saya di Hewlett Packard Indonesia di HP itu menangani jadi di kita di Total Customer Experience and Quality di bagiannya ya. Jadi itu dulu ada yang namanya eh, Customer Loyalty Index dan Customer Satisfaction Index. Jadi bagaimana kita bisa terus menjaga dan melakukan survei secara rutin kepada pelanggan-pelanggan corporate-nya Hewlett Packard untuk melihat experience mereka menggunakan laptop printer HP yang secara korporasi, apakah mereka puas dengan produk dan layanan yang kita berikan ya. Jadi kita bisa menjaga kalau misalnya terjadi sesuatu hal dengan nilai survei yang jelek, kita akan memfollow up. Mohon maaf Pak, ada kendala apa yang mungkin bisa kami bantu? Oh, ternyata ini servisnya jelek ini. Jadi kita langsung koordinasi dengan manajer servisnya ya untuk bisa memperbaiki sehingga pelanggan itu senang dan loyal dengan layanan kita karena kita cepat merespon seperti itu. Kemudian juga mengintegrasikan data pelanggan, kita bisa menggabungkan semua data pelanggan dan bisa memberikan insight yang terbaik bagi manajemen, berkomunikasi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga kita bisa memprediksi dan mencegah churn pelanggan, jadi dengan menggunakan analisis data historis, pemodelan prediktif, segmentasi risiko, dan intervensi proaktif. Dengan analisis yang ada, kita bisa menganalisis bagaimana churn itu bisa kita cegah. Churn itu artinya pelanggan itu mati atau pelanggan itu nggak menggunakan produk dan layanan kita lagi atau nggak belanja di toko kita lagi intinya gitu ya. Kita bisa menganalisis. Kemudian analisis dan teknologi untuk data analisis CRM, ini banyak ya. Ada kalau misalnya teman-teman biasanya kenal Microsoft Excel, itu sederhana sekali. Jadi nanti masuk ke akses, kemudian ada aplikasi HubSpot, Microsoft Dynamics 365, kemudian bahasa pemrograman kayak SQL ya. Jadi saya sempat juga belajar SQL untuk pengolahan data ya, kemudian Python ya. Jadi untuk mengquery database, jadi kalau misalnya ada 10 juta pelanggan, Excel itu hanya 1.044.000 something row ke bawah ya. Nah, sedangkan datanya kan banyak, nggak bisa digunakan ya. Jadi beberapa waktu yang lalu, kalau nggak salah di bulan November, saya ke Jambi ngasih materi Big Data. Ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan untuk pengolahan database yang besar gitu ya. Jadi teman-teman bisa belajar yang suka ngoprek-ngoprek komputer ya teman-teman. Sekarang udah nggak zamannya lagi teman-teman cuma bisa Office, Excel, PowerPoint sama Word doang. Orang sudah banyak ke pemrograman, ke database ya. Jadi teman-teman bisa nih belajar ya, selain ngikuti sertifikasi digital marketing ya.
teman-teman bisa belajar ke AI, kemudian belajar ke aplikasi-aplikasi pengolahan data CRM karena teman-teman ini bisa laku ya. Jadi setelah lulus saya bisa mengolah pengolahan data CRM lewat Python atau lewat aplikasi-aplikasi yang lain ya. Dan ini teman-teman bisa laku di istilahnya menjual skillsnya ke perusahaan-perusahaan yang besar ya, BUMN, multinasional bahkan bekerja di overseas atau di luar negeri. Nah, teman-teman big data ini salah satu ya CRM tadi ya, di big data kita bisa menggunakan informasi yang data yang besar ya di perusahaan untuk bisa menjadikan informasi bagi manajemen dalam mengambil keputusan, efisiensi biaya, pengurangan waktu, pengurangan kemudian pengembangan produk ya. Kita misalnya bisa tahu nih produk yang paling laris apa ya. Misalnya saat ini perusahaan mobil lagi gencar menggerakkan yang hemat efisiensi bahan bakar lewat mobil hybrid ataupun mobil listrik misalnya gitu ya. Pengambilan keputusan yang cerdas ya. Jadi teman-teman dengan adanya big data ini salah satunya kita butuh SDM yang banyak nih ya untuk menggunakan ya salah satunya penerapan CRM sehingga kita bisa menyajikan insight, informasi, analisa kepada pengambilan keputusan pada manajemen sebagai insight ya seperti itu. Ini juga pemanfaatan big data beberapa sektor. Nah, ini peluang pekerjaan buat teman-teman. Jadi teman-teman ini kan saya harapkan disiapkan untuk bisa lulus dengan skills yang baik ya. Pak saya nggak bisa apa-apa ya. Kalau nggak bisa apa-apa sekarang teman-teman harus bisa apa-apa. Caranya ya belajar. Teman-teman masih muda, masih punya waktu, masih banyak kesempatan. Jangan sibuk main handphone buat hanya untuk main games, Mobile Legend ya, main apa judi online gitu ya. Coba digunakan untuk belajar, untuk belajar seminar, kemudian dan lain sebagainya, sehingga teman-teman bisa memiliki skills yang lain gitu ya. Nggak apa-apa IPK-nya cuma 3,1 atau 3,0 ya, tapi teman-teman skillsnya segudang gitu ya. Pasti teman-teman akan lebih laku gitu ya. Karena apalagi saat ini perusahaan-perusahaan multinasional, perusahaan-perusahaan BUMN, swasta nasional, dan lainnya itu membutuhkan data analis, data engineer, data scientist ya, database administrator ya ini untuk membantu perusahaan dalam mengambil keputusan, mengolah data gitu ya. Jadi harus tech savvy artinya suka sesuatu yang berhubungan dengan teknologi, dengan smartphone, dengan komputer, dengan internet gitu ya. Ya seperti itu. Oke, baik mungkin saya pikir cukup untuk materi hari ini. eh Untuk selanjutnya nanti kalau ada pertanyaan mungkin sambil ini jalan boleh bertanya ya teman-teman silahkan saya akan dengan senang hati buat teman-teman yang bertanya. Nah untuk minggu depan tugasnya seperti biasa ini hari Rabu berarti tugasnya paling lama di submit di hari Selasa jam 5 sore ya tanggal 29 April di link yang sudah saya upload di status itu di status WA Group atau teman-teman bisa tinggal klik aja link ini. eh, Materi PDF-nya seperti biasa akan saya share setelah ini untuk Zoom Zoom video rekamannya mungkin besok ya setelah saya edit. Kemudian tugasnya teman-teman cuman mencari 5 perusahaan yang menerapkan penerapan CRM di Indonesia dan atau dunia boleh silakan ya. Misalnya IBM atau Microsoft atau Apple atau misalnya Samsung atau di Indonesia ya, perbankan, BUMN ya dan lain sebagainya. Per slide satu misalnya Telkomsel misalnya Telkomsel Point misalnya atau penerapan CRM atau misalnya di apa Garuda Garuda Frequent Flyer dan lain sebagainya ya yang teman-teman bisa cari informasinya di DeepSeek ya atau di Gemini AI punya Google atau di ChatGPT whatever ya yang pasti teman-teman dibuat dirapikan dalam bentuk PowerPoint dan dijelaskan dalam bentuk video di YouTube ya karena kalau misalnya cuman tugasnya di email cuman penjelasan dalam bentuk Word teman-teman tinggal ngopi paste 1 menit jadi gitu ya tapi kalau misalnya teman-teman harus dijelaskan dalam bentuk PowerPoint teman-teman kan akan membuat PowerPoint dan teman-teman akan terlatih oh ternyata buat PowerPoint yang berwarna dan bagus itu lebih menarik dibandingkan PowerPoint yang monoton putih doang gitu ya kemudian teman-teman akan menjelaskan dalam bentuk video, teman-teman akan saya latih setiap minggu pasti harus belajar ngomong di depan kamera,
belajar editing video itu dampaknya akan multiplier ke buat teman-teman ke depannya. Jadi saya mohon maaf harus melakukan ini karena biar teman-teman terlatih ke depannya. Saya pikir cukup. Untuk minggu depan, please Safira Aulia Hafiz dan Sahrul Yusuf Akbar present per orang 5 menit untuk menjelaskan 5 perusahaan yang menerapkan penerapan CRM ya dari hasil penelusuran di ChatGPT atau di Google Search atau di Yahoo Search dan lain sebagainya ya seperti itu. Seperti biasa dibuat dalam bentuk YouTube videonya, mukanya kelihatan, PPT penjelasannya di samping ya seperti itu. Oke, saya akan absen. Ada pertanyaan sebelum saya absen untuk kegiatan perkuliahan sore ini? Silakan. Oke, saya lanjut absensi biar ini ya, biar teman-teman bisa melakukan kegiatan lain. Desmi Azhara ya, silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Desni, Um, ya Pak, sebelumnya izin bertanya Pak. boleh, silakan Desni. Untuk tugasnya tadi kan untuk mencari perusahaan yang menerapkan CRM ya Pak. Ya. Kalau misalkan nanti perusahaannya ada yang sama, gimana Pak? Atau Boleh, nggak apa-apa. Silakan, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman sudah tahu ya, ya namanya, ini ada sekitar berapa orang anggota kelas, ada 30 orang anggota kelas ya. Pasti ya sama ya, ada yang sama gitu ya, nggak masalah gitu ya. Jadi silakan dibuat aja, yang penting teman-teman buat, kemudian kalau sama ya nggak masalah. terima kasih Pak. Oke, ada yang lain? Kami Pak, Boleh, silakan. kan tadi itu kan Bapak tadi kan ada di slide itu ada data analis, data engineer, data science, Ya, database dan lainnya gitu kan Pak. ya, Nah kalau misalnya di luar itu kayak kan sekarang kan ada IoT kan, terus oke. kayak blockchain. Nah kalau misalnya untuk kedepannya tuh kami minta saran Oh iya, iya. kayak dari Bapak tuh lebih baik kami tuh lebih berfokus ke data analis atau data science atau lebih ke IoT tadi atau ke blockchain, Pak. Oke, baik. Teman-teman harus kita sadari kekurangan kita adalah we are not from IT department, right? Kita bukan anak IT yang memang setiap hari belajar programming, belajar coding, yang notabene mereka pasti akan lebih pintar dari kita. Tetapi teman-teman ya jangan khawatir, itu semua bisa dipelajari dengan beriringnya waktu. Teman-teman bisa belajar web design, teman-teman bisa belajar pengelolaan database ya untuk menjadi seorang data scientist atau data analis atau data arsitek, data engineer gitu ya. Nah, teman-teman bisa belajar dari sekarang. Kemudian, Pak, saya pengen, kan saya lulusan prodi digital nih Pak, saya pengen menjadi ini aja Pak, jadi digital marketing aja Pak, digital marketers, menjadi seorang affiliator. Semuanya punya potensi yang sama ya. Nah, kalau sekarang karena dari awal karir itu saya banyak ke sana ke data, pengolahan data gitu-gitu ya. Kayaknya untuk saat ini ya teman-teman bisa masuk ke sana. Tapi kalau misalnya teman, Pak saya nih kayaknya suka di lapangan Pak, saya suka jualan. Silakan ya teman-teman ngambil jurusan pemasaran, teman-teman fokus di jualan. Tapi saat ini jualan itu nggak bisa konvensional, ingat ya. Orang sekarang sudah males jualan bagi-bagi brosur di depan lampu merah, ya, di depan mall bagi-bagi brosur itu udah ketinggalan banget, sudah so old banget. Tapi teman-teman gunakan digital ya. Nah, itulah kenapa teman-teman belajar di sini dan ketemu sama saya biar teman-teman merubah mindsetnya bahwa oh ternyata kedepannya ini kalau kata Pak Bambang dari pengalaman saya hampir 20 tahun ini mungkin teman-teman bisa lebih banyak ke data analis, teman-teman bisa belajar pengolahan database SQL, kemudian Microsoft Access dilatih lagi, Excel nggak hanya cuman pengolahan sederhana ya, fungsi VLOOKUP, fungsi if itu harus dipahami benar. Kalau nggak ngerti, belajar, belajar online banyak yang gratis. Kalau nggak mau juga bisa les gitu ya. Kayak saya juga dulu juga sempat les juga ya, pengelolaan SQL gitu saya les. Jadi nggak usah malu. Pak saya pengen belajar desain Pak karena menurut saya digital marketing kedepannya bagus. Saya pengen membuat konten-konten pakai Adobe Premiere Pro, pakai CapCut yang tapi yang bagus, yang edukatif, yang informatif. Silakan ya, semua kita punya kemampuan dan nggak semua orang
suka yang namanya ngolah data di belakang meja ya. Ada juga yang suka, Pak saya suka di lapangan yang tadi saya katakan, Pak saya suka tugas administrasi, Pak saya tuh suka yang gambar-gambar, yang desain-desain, Pak saya suka yang angka-angka yang menggunakan data gitu ya, mengolah data. Itu silakan, semuanya berpotensi dan memiliki potensi pasar yang sama. Namun kalau ditanya tadi Desni, Pak, kalau seandainya saya suruh milih data analis ini berpotensi nggak? Sangat berpotensi. Silahkan belajar big data ya, Internet of Things ya. Kalau menurut saya big data dan CRM, pengolahan database ini bisa menjadi masa depan teman-teman. Teman-teman nanti banyak berada di kantor, ngolah data, reporting, analisa ya, dengan informasi data yang banyak sehingga bisa menjadikan informasi insight bagi manajemen, dan teman-teman dekat sama manajemen karena teman-teman akan dicari terus, mana sih Desni, saya butuh data hari Senin nih untuk report ke pemegang saham atau ke direksi gitu ya, pasti teman-teman dibutuhkan selalu karena teman-teman kuncinya gitu ya, mereka nggak akan bisa ngolah data, teman-teman adalah kuncinya. Jadi teman-teman itu apa ya, kayaknya iya, ahli kunci ya. Jadi mereka teman-teman yang menguasai data sehingga bisa memberikan informasi apapun ke manajemen untuk mengambil keputusan. Jadi kalau disuruh milih, Pak bagus nggak jadi data analis? Bagus. Sekarang belajarlah database, belajarlah SQL, belajarlah pemrograman Python dan lain sebagainya buat masa depan teman-teman ya. Silakan, mungkin buat teman-teman yang suka komputer dilatih. Jadi komputernya itu nggak hanya nganggur cuman buat nonton drakor doang ya, tapi nonton drakor boleh buat hiburan, tapi buat digunakan untuk belajar online sekarang gratis, sertifikasi digital, sertifikasi pemrograman dan lain sebagainya banyak bisa kita ambil dari internet. Ya, mungkin itu ya Desni ya, silahkan, cocok buat kalau emang Desni suka, silahkan fokus di sana dari sekarang. 2-3 tahun sebelum lulus, nanti banyak sertifikasi dan teman-teman pada saat mencantumkan di CV, wah ini anak ini pinter nih, punya sertifikasi digital marketing, punya sertifikasi bisa menggunakan bahasa Python, bahasa C++ misalnya ya, bisa menggunakan database SQL, wah itu pasti lebih cepat akan di hire oleh orang lain dibandingkan IPK 4,0 atau IPK 5,0 gitu ya. Tapi pengalaman nggak ada, bahasa Inggris biasa aja, kemudian komputer, Office gitu ya, pasti akan ini ya ketinggalan dibandingkan bisa Adobe Photoshop, Adobe Premiere, kemudian bisa menggunakan Meta Ads, bisa sudah pernah mengikuti sertifikasi Google Advertising, sudah mengikuti Facebook Meta Ads Advertising gitu ya, itu pasti lebih laku dibandingin yang ini. Ini kondisi real ya, karena saya konteksnya karena saya bekerja ya, Bu. Jadi saya pasti akan milih orang-orang yang seperti itu gitu ya, termasuk yang aktif organisasi. Oke, next, Sally. Tadi kan di tugasnya tuh ada dibuat dan dijelaskan per satu slide per perusahaan. Ya. Jadi satu slide itu cuma boleh satu perusahaan, nggak boleh lebih ya. Kayak misalkan satu perusahaan slide-nya 2 gitu, nggak boleh. Boleh kan minimal. Jadi kalau misalnya saya itu pengen biar teman-teman itu kan karena tugasnya kan nih, Pak saya ini belajar manajemen strategik, Bapak tugas mingguan banyak. Terus sekarang Bapak ngajar juga manajemen hubungan pelanggan, tugas juga tiap minggu. Nah ini minimal. Tapi kalau misalnya saya lihat Pak, saya mau satu perusahaan 2 slide ya boleh, silahkan. Yang penting teman-teman bisa buat, jelaskan, materinya bisa disampaikan dalam bentuk video di YouTube. Nah nanti yang bagian presentasi minggu depan efisien, 5 menit itu 1 menit 1 slide, jadi 5 menit cukup gitu ya Sally. Silahkan Baik. dioptimalkan. Thank you ya. Ada yang lain sebelum saya absen? Cukup ya. Saya senang teman-teman bisa efektif, bisa nanya. Saya pengen teman-teman tuh aktif ya, karena mau tanya apa aja, Pak. Kalau di bisnis atau di industri saat ini butuh orang yang kayak gimana? Kami ini harus ngapain, Pak, sebelum saya lulus? Itu harus teman-teman bisa nanya gitu ya. Jadi nggak hanya materi. Ingat ya, materi yang saya sampaikan ini teman-teman bisa cari di buku, bisa baca di internet, bisa cari di YouTube ya, bisa belajar online. Tapi kalau hal-hal yang memang di luar konteks itu teman-teman bisa tanya ke saya sebagai dosen praktisi, dan saya akan seneng karena kan saya pengabdian, saya pengen ilmu yang saya miliki itu buat bermanfaat buat teman-teman. Jadi silakan tanya apa aja. Pak, Bapak kan pengalaman bisnis juga nih, hampir 15 tahun jadi pengusaha juga. Apa yang menurut Bapak yang harus bisa dilakukan biar saya bisa menjadi entrepreneur juga? Boleh ditanyain gitu ya, kayak di kelas sebelah di
kewirausahaan, mereka nanya, Pak, saya pengen ngembangin usaha orang tua saya biar bisa lebih berkembang. Ya, saya seneng membantu gitu ya. Anytime saya pasti akan bantu ya. Karena saya juga selalu berprinsip salah satu cara saya untuk menghargai orang lain itu adalah reply WA atau chatnya ya, itu bagaimana saya bisa menghargai orang lain. Jadi teman-teman mau tanya apapun ya silahkan ya, selagi itu konteksnya buat kemajuan mahasiswa yang saya bimbing, biar teman-teman nanti sukses ke depannya dan membanggakan kedua orang tua, ya saya akan bantu. Oke, maybe that's all ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya absen 2 menit sebelum 17.35 biar teman-teman bisa buat tugas dan ngerjain kegiatan yang lainnya. Mau mandi silakan, mau konko dan lainnya silakan. Oke, pertemuan ke-10 hari ini 23 April 2025. Pertemuan 10 yang pertama Fadila Akbar, ada? Fadila Akbar. Hadir, Pak. Oke, Safira. Hadir, Pak. Oke, lanjut. Sahrul. Sahrul, apa ya? Kismawarni. Hadir, Pak. Anissa. Hadir, Pak. Revalisa. Hadir, Pak. Hilda. Hadir, Pak. Nabila. Hadir, Pak. Marcelina. Hadir, Pak. Christine. Christine apa? Dewi. Hadir, Pak. Oke. Silvi. Hadir, Pak. Nafa. Hadir, Pak. Lili Aulia. Hadir, Pak. Nur Aisyah. Hadir, Pak. Arinda. Hadir, Pak. Sevanya. Hadir, Pak. Esa. Hadir, Pak. Muhammad Niko. Hadir, Pak. Alda. Hadir, Pak. Desri. Hadir, Pak. Beta. Hadir, Pak. Desni. Hadir, Pak. Sofitri. Hadir, Pak. Arya. Hadir, Pak. Widya. Widya apa ya? Siska. Oh, Hadir, Pak. Widya Hanifa ada ya? Oke. Kenapa ada masalah sama mikrofon ya? RTS. Hadir, Pak. Melati. Melati apa ya? Sally. Melati ada ya? Ini kenapa nih dua ini kok nggak ada suaranya? Sally ada Sally? Hadir, Pak. RTS. Hadir, Pak. Leni. Hadir, Pak. Jingga. Hadir, Pak. Oke, baik, saya pikir cukup materinya, PDF-nya akan saya submit, share setelah ini. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Sehat-sehat selalu dan bahagiakan kedua orang tua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Semangat pagi ya. Ya, makasih. Terima kasih, Bapak.